Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kalian sudah paham tentang pengertian interaksi sosial? Mari kita lanjut dengan berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelum Ibu melanjutkan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, Ibu mau bertanya, apakah interaksi sosial itu selalu hal yang positif? Tentu tidak, ya. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Seperti pertentangan antar siswa itu juga termasuk interaksi sosial. Ada yang ke arah kebersamaan, ada yang ke arah pertentangan. Ya, betul sekali. Jadi interaksi sosial itu terbagi dua bentuknya, yaitu satu asosiatif, yang kedua disosiatif. Baik, kita lihat apa itu asosiatif. Asosiatif itu adalah terjadi apabila dua orang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah ke suatu kebersamaan. Proses asosiatif terbagi tiga, yaitu satu, kerjasama, dua, akomodasi, yang ketiga adalah asimilasi. Apa bedanya? Mari kita perhatikan. Satu, kerjasama. Kerjasama itu yaitu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok dalam mencapai suatu atau mencapai beberapa tujuan. Contoh misalnya, warga RW 02 melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Itu satu contoh kerjasama. Atau kalian di rumah misalnya satu keluarga bersama-sama membersihkan rumah. Itu adalah kerjasama. Ya, yang termasuk kerjasama itu diantaranya yaitu pertama kerukunan atau gotong royong, yang kedua bergaining, yang ketiga yaitu kooptasi, yang keempat koalisi, dan yang kelima adalah joint venture. Baik, kita lanjut dengan yang kedua, yaitu akomodasi. Akomodasi adalah suatu usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kesepakatan atau kestabilan. Suatu contoh misalnya, siswa A dengan siswa B terjadi percekcokan. Kemudian datanglah guru. Guru itu menjadi mediasi sehingga siswa A dan siswa B menjadi akur kembali. Itu adalah akomodasi. Atau contoh lain di TV sering kalian lihat, misalnya ada demonstrasi para buruh menuntut perusahaan. Akhirnya ada mediasi yang mempertemukan antara pihak perusahaan dengan pihak para buruh, sehingga terjadilah satu kesepakatan antara buruh dengan para pengusaha. Itu adalah akomodasi. Baik anakku, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah menyerapnya ke suatu kebudayaan
ke kebudayaan lain sehingga menimbulkan satu kebudayaan yang baru. Suatu contoh misalnya bakso. Kalian tahu bakso? Nah, bakso itu awalnya adalah merupakan kebudayaan Tiongkok atau orang-orang Cina. Para pedagang Cina yang datang ke Indonesia membawa budaya bakso, makanan bakso. Pada saat itu, makanan itu terbuat dari daging babi. Nah, tapi karena orang Indonesia ini adalah termasuk banyaknya adalah orang Islam, sehingga daging babi itu diganti dengan daging sapi. Sampai sekarang terkenallah bakso daging sapi. Itu adalah salah satu contoh asimilasi. Atau contoh lain, misalnya ada seorang suku Jawa nikah dengan suku Padang. Terjadilah pernikahan. Nah, itu biasanya anak keturunannya itu tidak melakukan adat Jawa dan tidak melakukan adat Padang. Mereka melakukan kebudayaannya sendiri. Itu yang disebut dengan asimilasi. Oke, paham? Jadi asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu terdiri dari satu, tadi apa? Kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Oke, baik. Sekarang kita lanjut yang kedua, disosiatif. Disosiatif itu adalah suatu interaksi apabila sekelompok manusia itu melakukannya mengarah kepada satu perbedaan atau satu pertentangan. Itu adalah disosiatif. Disosiatif ada 3, yaitu kompetisi, kontraversi, dan pertentangan atau konflik. Kompetisi, kalian suka dengar kan? Ada perlombaan balap lari. Nah, mereka melakukan kompetisi. Jadi apa itu kompetisi? Yaitu suatu proses antara individu dan kelompok atau kelompok manusia yang melakukan interaksi sosial yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Dia bersaing untuk dapat juara, dia bersaing untuk dapat medali, dia bersaing untuk mendapatkan hadiah. Seperti 17 Agustus kalian lomba masukin paku ke botol. Nah, itu adalah satu contoh kompetisi. Kenapa kalian lakukan? Dalam rangka mendapatkan hadiah, ya kan? Nah, itu kompetisi. Oke, yang kedua yaitu kontraversi. Kontraversi itu adalah satu mental atau sikap yang menyembunyikan sesuatu hal yang dia tidak sukai terhadap orang lain. Suatu contoh, misalnya kalian tidak suka dengan peraturan yang diberikan orang tua. Walaupun baik, tapi kadang-kadang kalian tidak suka kan? Tapi kalian tidak berani mengemukakan. Akhirnya kalian diam.
itu adalah satu kontraversi. Atau kalian tidak suka dengan satu teman, tapi kalian tidak bilang, itu namanya adalah kontraversi. Yang berikutnya yaitu adalah pertentangan. Yang ketiga yaitu pertentangan. Pertentangan itu jelas, dia tidak suka melakukan pemberontakan, dia tidak suka, dia tonjok. Nah, itu pertentangan. Kalau kontraversi tadi kan dipendam dalam hati. Kalau pertentangan tidak, dia langsung ucapkan, sehingga terjadilah satu pertentangan, satu perkelahian. Suatu contoh misalnya, adanya tawuran siswa antar pelajar, atau adanya peperangan, adanya perkelahian, itu adalah salah satu konflik. Oke, sudah paham? Oke, sudah paham ya? Baik, kita simpulkan. Jadi hari ini kita sudah dapat tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu mengarah kebersamaan, sedangkan disosiatif mengarah kepada suatu pertentangan atau perbedaan. Oke, paham? Oke, terima kasih dari Ibu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.